Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan jemaah solat Isya Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memelihara diri kita, yang mengatur rezeki kita. Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dialah Allah, Tuhan langit, Tuhan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Dialah Allah yang mengatur seluruh kejadian yang dulu, sekarang dan akan datang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. Dialah Allah, zat yang maha berkuasa dulu, hari ini dan akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Kepada Allah Ta'ala kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman. Tidak semua Allah Ta'ala beri nikmat iman. Kalau nikmat harta, orang yang taat Allah Ta'ala beri harta, orang yang tidak taat pun Allah Ta'ala beri harta. Nikmat harta bukan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang kaya kalau bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Orang miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia pun mulia di sisi Allah Ta'ala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dan kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kita kepada Nabi, kita banyak salawat pada Nabi. Suka, senang mengamalkan sunnah Nabi. Kita cinta kepada umat Nabi. Jangan ada kebencian dalam hati kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hormat kepada pewaris-pewaris Nabi, para alim ulama. Kita cinta kepada ahlul bait Nabi. Kita
sungguh-sungguh untuk berfikir bagaimana bisa melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perjuangan Nabi, kerja Nabi, risau Nabi, bagaimana agama hidup, bagaimana umat mengamalkan agama, bagaimana semua umat taat kepada Allah, bagaimana umat ini semua dapat selamat masuk ke dalam surga Allah, bagaimana semua umat jangan ada yang masuk ke dalam neraka Allah. Itulah fikir Nabi, itulah kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian malam ini kita lanjut kajian-kajian sebelumnya dalam kitab Mutakhab Hadis. Malam ini kita akan membahas, kita akan awali dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tanggungjawab kita semua sebagai pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Setiap level sesuai dengan tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Warrajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang apa yang telah ia pimpin. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya dan akan ditanya tentang yang ia pimpin. War rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang ia pimpin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan sekalian, dunia ini tidak lama dan di dunia ini kita telah diberi tanggungjawab. Coba jawab, coba kalau saya tanya, siapa hari ini yang kita tidak jadi pemimpin? Tak ada. Tak ada. Ni Ustaz Pak Kiai depan ni pemimpin juga kan? Minimal dari yang disebut Nabi tadi, kalau sudah ada kalau sudah ada isteri, ada anak, kita pemimpin di rumah tangga kita. Saya bujang Ustaz, macam mana? Tadi Nabi sebut anak laki-laki menjadi pemimpin bagi harta ayahnya dan akan ditanya tentang apa yang telah ia pimpin. Ada dua di sini. Satu, tanggungjawab. Yang kedua,
pertanggungjawaban nanti ketika ditanya terhadap apa yang telah dibuat atas amanah sebagai pemimpin. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Tadi kita solat Isyak, imam pemimpin. Pemimpin apa? Solat berjemaah. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Saya sudah nikah, saya punya isteri, punya anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluarga, khusus kepada yang jadi suami, kalaulah besok di akhirat Allah Ta'ala tanya kita, apa yang sudah kita buat terhadap isteri dan anak-anak kita? Sudahkah kita didik isteri dan anak kita dengan didikan agama yang betul? Cuba kita jawab. Kalau isteri kita keluar rumah dalam keadaan masih buka aurat, tak pakai tudung, anak gadis kita malam minggu dijemput oleh laki-laki yang bukan mahram dia, bukan suami dia, kemudian kita sebagai ayah kita biar saja, kita lepas saja. Kita punya anak laki-laki sudah akil balik, dengar azan, masih tak bangun, masih tidur juga waktu subuh, kita lepas, kita biar tanpa ada sedikit pun ingin nak mengingatkan, nak engkau sembahyanglah, engkau solatlah, engkau ni dah besar dah ni. Anak-anak gadis ayah kalian keluar rumah tutup aurat, jangan sampai tidak tutup aurat. Sudahkah tanggungjawab itu kita lakukan? Allahu Akbar. Sebagai suami, sebagai ayah, sudahkah kita mencukupi rumah tangga kita dengan rezeki yang halal? Atau kita belasah je, halal, haram, hentam semua bawa balik? Lepas tu dimakan oleh isteri anak kita. Ya Allah, semoga Allah selamatkan saya lah. Kita cari nafkah tanpa kita berfikir halal haramnya, kita bawa saja. Samalah artinya kita sebagai ayah, sebagai suami, mencelakakan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada darah daging yang terbentuk dari sumber yang haram kecuali nanti akan dimakan oleh api neraka. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang apa yang sudah ia pimpin. Seorang perempuan pula pemimpin di rumah tangga suaminya. Kepada ibu-ibu yang di belakang, berfikirlah bagaimana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai perempuan. Perempuan pun kata Nabi jadi pemimpin juga. Bagaimana urus rumah tangga dengan baik, melayani suami dengan baik, mendidik anak dengan didikan agama, menghidupkan amal agama di rumah. Allahu Akbar. Bahkan bukan hanya sebagai imam, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu ra'in, seorang pelayan. Apa pelayan? Pembantu di rumah. Saya rumah besar, kamar banyak, tak sempat isteri saya nak bersihkan, nak urus rumah. Saya perlu pembantu di rumah, pelayan di rumah. Ni pelayan ni macam agak kasar pula Apa bahasa? Asisten rumah tangga. Mungkin itu lebih lembut lah. Okey. Dia pun pemimpin kata Nabi. Coba. Kalau di rumah kita ada yang tukang bersihkan taman, tukang bersihkan kawasan rumah, atau kita punya supir, punya ajudan dan sebagainya yang bantu kita di rumah berkhidmat, mereka juga pemimpin bagi harta tuannya dan akan ditanya tentang apa yang ia telah pimpin. Kalau kita punya kebun sawit, kemudian kita cari orang untuk jaga, mereka pun akan diminta pertanggungjawaban. Berapa banyak hari ini orang yang jaga kebun sawit tapi tak amanah.
Suruh mupuk, sudah dibelikan pupuk, dijual balik goni pupuk. Belum masanya untuk panen, sudah dipanen dulu, tandan sawit turun, tak amanah. Begitu juga pelayan toko, karyawan dan sebagainya. Allahu Akbar. Janganlah kita coba-coba untuk berkhianat terhadap harta majikan kita. Semua itu pun akan ditanya nanti oleh Allah. Maka kepada kita semua, saya mengajak, ayo kita berfikir untuk kita bagaimana dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai pemimpin di setiap level, setiap peran yang ada pada diri kita sebagai pemimpin. Minimal, ni satu lagi ni, minimal kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Menjaga mata, jangan tengok maksiat. Jaga telinga, jangan dengar maksiat. Jaga mulut, jangan cakap maksiat. Jaga kaki, jangan melangkah pergi tempat maksiat. Jaga otak kita, jangan berfikir maksiat. Jaga hati kita, jangan sampai terlintas perkara-perkara maksiat. Minimal diri kita, panca indera kita, anggota tubuh badan kita, kita jaga supaya jangan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita lanjut hadis yang berikut, kedua. Ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu azabun. Al-jama'atu rahmah, berjemaah itu rahmat, wal furqatu azabun, sedangkan berpecah belah itu adalah azab. Berjamaah itu rahmat, bersatu hati rahmat, berkasih sayang rahmat, sedangkan berpecah belah, bermusuhan, benci, saling iri, dengki, rusaknya hubungan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat, itu adalah azab. Maka kepada kita semua, ayolah sama-sama kita jaga kesatuan hati umat. Jangan sampai kita berpecah belah. Sebaik-baiknya kita ini menjadi sebab umat bersatu hati dan berkasih sayang. Kalaulah kita tidak dapat menyatukan hati umat, minimal kita jangan menjadi provokator yang menjadi sebab berpecah belahnya umat. Yang terbaik apa? Kita menjadi sebab umat ini berkasih sayang, bersatu hati. Dan antara cara, kata ulama, supaya umat ini bersatu hati, karena dalam bersatu hati itu ada pertolongan Allah. Antara cara untuk umat ini bersatu hati, maka kita sama-sama berjemaah ke masjid, berdiri dalam saf, duduk di masjid, selesai solat, saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Masjid adalah tempat supaya umat ini berjemaah, umat bersatu hati. Dan selalu kita semua cari pandang kebaikan orang lain. Jangan sampai mata kita sibuk mencari, melihat kekurangan saudara kita yang lain. Sebab apabila kita suka sibuk mencari-cari kelemahan, kalau dicari mestilah dapat. Ya Ustaz Rashid, kalau Ustaz Rashid cari salah abang, dapatlah. Abang cari salah Ustaz Rashid, dapat? Dapat juga. Kalau kita satu sama lain saling mencari kesalahan, dapat? Dapat? Dapat. Kita ni tak ada yang sempurna. Suami kalau dia sibuk cari salah isteri, dapat tak? Dapat. Isteri kalau dia sibuk cari salah suami, dapat tak? Dapat juga. Caranya macam mana? Supaya umat ini bersatu hati, supaya dalam kita berjemaah itu kita dapat rahmat. Pandang kebaikan, pandang kebaikan orang lain, lupakan kebaikan kita kepada orang lain.
Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Tutup aib orang lain. Tutup aib orang lain. Sebagaimana kita tak suka aib kita dibuka, jangan buka aib orang lain. Siapa yang membuka aib orang lain, Allah Ta'ala akan buka aibnya, sampai dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala pun akan menutup aibnya. Siapa yang menolong saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menolong, akan memudahkan urusannya. Dalam jemaah itu ada rahmat, sedangkan dalam berpecah belah itu ada azab. Maka kepada kita semua, ayolah sama-sama kita bersatu hati, berkasih sayang, jauhkan perbalahan, jauhkan perpecahan. Jangan sampai kita diadu domba sehingga kita akan menjadi lemah. Dan dengan sebab lemahnya umat ini, maka kita akan mudah untuk dihancurkan. Umat apabila bisa bersatu hati, mau berkasih sayang, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita, akan bantu kita. Tapi apabila wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah, apabila umat satu sama lain saling caci mencaci satu sama lain, maka lepaslah mereka dari pandangan rahmat Allah Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan, saya sendiri dapat amal, Bapak Ibu hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Kita sama-sama niat besok subuh kita datang solat subuh berjemaah di yang berkelapangan. Bisa datang ke Masjid Raya An-Nur, alhamdulillah, silakan datang. Kalau tak dapat, kita solat di masjid musola yang terdekat dengan tempat kita tinggal. Niat semua besok solat subuh berjemaah, dan bawa keluarga kita, tetangga kita, orang kampung kita untuk sama-sama memakmurkan masjid, berjemaah ke masjid. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah atas kejahilan, kebodohan diri saya sendiri. Kepada tuan-tuan semua saya minta maaf, kepada Allah Ta'ala saya minta ampun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.